Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang runutan asam basa. Kita akan mulai dengan yang pertama adalah teori asam basa. Asam basa merupakan runutan elektrolit dan juga memiliki ciri khas tersendiri. 1. Asam memiliki rasa masam, contohnya cuka dapur, vitamin C maupun jeruk nipis. Sedangkan basa memiliki rasa pahit dan licin jika dipegang seperti deterjen, pasta gigi maupun kapur sirih. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terdapat beberapa para ahli yang menjelaskan sifat asam dan basa melalui sebuah teori secara rinci. Setidaknya ada 3 teori asam basa menurut para ahli, antara lain teori Arrhenius, teori Bronsted-Lowry, teori asam basa Lewis. 1. Teori asam basa Arrhenius. Svante August Arrhenius membawakan teori sebagai berikut. Asam adalah suatu senyawa yang apabila dilarutkan dalam air menghasilkan ion hidrogen atau H+, atau ion hidronium H3O+. Basa adalah suatu senyawa yang apabila dilarutkan dalam air menghasilkan ion hidroksida atau OH-. Contohnya untuk asam adalah HCl terurai menjadi ion H+ dan ion Cl-, NO3 terurai menjadi ion H+ dan NO3-. Untuk yang basa, NaOH terurai menjadi ion Na+ dan OH-, KOH terurai menjadi K+ dan ion OH-. Sini terlihat bahwa asam menghasilkan ion H+ dan basa menghasilkan ion OH-. Yang kedua, teori asam basa Bronsted-Lowry. Johannes Bronsted dan Thomas Lowry membuat teori sebagai berikut. Asam adalah zat yang bertindak sebagai donor atau pemberi proton. Ketika asam akan berubah menjadi basa konjugasi jika dia mendonorkan protonnya. Kemudian basa adalah zat yang bertindak sebagai akseptor atau penerima proton. Artinya, kalau basa menerima proton, dia berubah menjadi asam konjugasi. Contoh, HCl adalah asam. HCl bereaksi dengan H2O menghasilkan H3O+ dan ion Cl-. Di sini terlihat di sebelah kiri HCl-nya asam, kemudian di sebelah kanan berubah menjadi Cl-. Artinya HCl memberikan proton kepada H2O sehingga H2O-nya sebagai basa. Yang menerima proton disebut asam konjugasi. Itu adalah ion H3O+. Kemudian asam yang kehilangan satu proton namanya adalah basa konjugasi. Artinya H2O dan H3O+ adalah pasangan asam basa konjugasi. Begitupun HCl dan Cl- itu adalah pasangan asam basa konjugasi. Contoh kedua, ini ada NH3 bereaksi dengan H2O menghasilkan OH- dan NH4+. H2O di situ bertindak sebagai asam karena memberikan proton kepada NH3. Di sebelah kanan NH3 berubah menjadi NH4+, artinya NH3 menerima proton dari H2O membentuk ion NH4+. Kemudian karena H2O mendonorkan proton kepada NH3, maka nanti di sebelah kanan berubah menjadi OH-. Nanti maka H2O dengan OH- itu adalah pasangan asam basa konjugasi. Dan NH3 dengan ion NH4+ juga sama merupakan pasangan asam basa konjugasi. Artinya, kalau dia asam maka dia akan mendonorkan protonnya. Kemudian kalau basa dia akan menerima proton. Asam yang kehilangan proton disebut basa konjugasi. Kemudian basa yang menerima proton disebut asam konjugasi. Yang ketiga, teori asam basa Lewis. Gilbert Lewis mengemukakan teori sebagai berikut. Asam adalah zat yang bertindak sebagai akseptor atau penerima elektron, sedangkan basa adalah zat yang bertindak sebagai donor atau pemberi elektron. Contohnya, ion Cu2+, kemudian ada NH3. Di sini dia bisa bertindak sebagai basa Lewis jika mempunyai pasangan elektron bebas. NH3 mempunyai satu pasang PeB atau pasangan elektron bebas. Sehingga nanti di sini NH3 sebagai basa, kemudian Cu2+ sebagai asam. Jadi basanya yang memberikan pasangan elektron, sedangkan asam yang menerima pasangan elektron membentuk Cu
NH4 2+. Seperti di bawah ini adalah NH3 dan BH3, di mana NH3 adalah sebagai basa. Karena apa? Karena NH3 mempunyai satu pasang elektron bebas. Kemudian BH3 dia kekurangan 2 elektron. Nah, basa akan menyumbangkan elektronnya kepada BH3 membentuk NH3BH3. Artinya, kalau di asam basa lowes itu, basa adalah sebagai yang mendonorkan pasangan elektron. Cirinya apa? Dia mempunyai pasangan elektron bebas. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.